Di bawah tatapan terkejut semua orang, pilar magma berwarna darah membawa aliran magma panas saat menyerbu melalui segel terakhir dari segala arah. Segera, itu bertabrakan dengan keras di ujung menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Ledakan. Ledakan seperti guntur yang rendah, dalam, dan marah tiba-tiba bergemuruh di samping telinga semua orang. Selama tabrakan seperti meteorit ini, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa seluruh menara pemurnian Ki Langit berkobar, telah bergetar hebat. Ekspresi semua orang sedikit pucat saat mereka menyaksikan magma panas berapi-api yang meletus dari lubang yang dalam itu. Meskipun mereka diisolasi oleh penghalang energi, mereka masih bisa samar-samar merasakan suhunya yang tinggi. Pilar magma berwarna darah bertabrakan dengan keras dengan ujung menara pemurnian Ki Langit berkobar. Namun, magma tidak mengguncang yang terakhir sampai pecah karena momentum ke depan yang ganas. Saat mereka bertabrakan, lapisan penghalang energi tipis yang agak gelap segera muncul di ujung menara yang hitam pekat. Penghalang energi yang bahkan tidak setebal jari seseorang ini mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi lapisan tipis energi hitam gelap ini berhasil sepenuhnya menghentikan pilar magma yang tertandingi itu. Serangan itu gagal dan sejumlah fragmen batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif dari magma. Akhirnya, mereka menembak ke arah penghalang energi di samping. Mereka baru saja melakukan kontak ketika pecahan batu ini diguncang menjadi bubuk oleh energi liar dan keras pada penghalang energi. Namun, pilar magma berwarna darah tidak mundur dan menghilang setelah gagal. Itu hanya turun beberapa puluh meter. Ada gelombang panas yang berulang kali berguling-guling di atas magma berwarna darah. Sesaat kemudian, ombak tiba-tiba meluas pesat. Seekor ular piton api transparan besar yang menyebabkan kelompok Xiao Yan tertegun perlahan muncul dalam gelombang api saat menjulurkan kepala yang tampak ganas karena ukurannya yang sangat besar. Ini, benda apa ini? Bahkan dengan kekuatan mental Lin Xiuya dan yang lainnya, mereka tanpa sadar berteriak dengan suara kaget saat mereka menyaksikan pithon api tak terlihat yang hanya memperlihatkan kepala yang sangat besar dan panjang tubuhnya. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pithon api tak terlihat yang berguling-guling di dalam magma. Tenggorokannya berguling sedikit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ular besar di jarak sedekat itu. Selain itu, dia juga merasa sesuatu. Pithon api tak terlihat yang berada di dalam pilar magma seharusnya adalah makhluk misterius yang tersembunyi di dasar lubang dalam yang dia lihat pertama kali dia memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar, tubuh sebenarnya dari Fallen Heart Flame. Benar-benar tidak terduga bahwa Fallen Heart Flame telah berevolusi ke keadaan ini. Pada saat ini, benda ini pada dasarnya sedikit berbeda dari binatang mistis biasa. Suara terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar pada saat ini. Dari kelihatannya, keterkejutan yang diberikan pithon api tak terlihat ini padanya cukup besar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena terkejut di dalam hatinya. Setelah mengalami akumulasi dan aglomerasi selama beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu sebenarnya telah berevolusi dari sekelompok api tak terlihat menjadi binatang buas saat ini. Misteri alam memang membuat seseorang merasa takjub. Xiao Yan berkata, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hal ini sebenarnya sangat menakutkan. Apakah kita akan menangkapnya? Xiao Yan dengan cemas bertanya dalam hatinya. Yao Lao berkata, "Langsung tangkap. Jika saya berada di masa kejayaan saya bisa mencobanya. Sekarang, yang terbaik adalah kita diam-diam menunggu tindakan diambil oleh Akademi Dalam." Yao Lao mengejek pertanyaan Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum malu dan mengangguk. Pithon api menjulurkan kepalanya yang besar keluar dari pilar magma. Setelah tampaknya merasakan beberapa orang kecil yang seperti semut tidak jauh, pupil segitiga yang mengandung warna putih melirik sedikit ke tempat yang terakhir berada. Di bawah fokus pupil segitiga putih bersih, bahkan Xian mundur selangkah dalam ketakutan terlepas dari karakternya, apalagi orang-orang lain yang ketakutan sampai wajah mereka putih. Pithon api yang tak terlihat tidak peduli dengan kelompok orang yang seperti semut di matanya. Oleh karena itu, ia hanya melirik secara acak sekali sebelum menarik pandangannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke ujung menara yang hitam seperti tinta.
Energi berwarna hitam seperti tali melingkar perlahan-lahan tertinggal di tempat itu. Pertahanan yang tampaknya tipis dan lemah memiliki pertahanan yang sangat menakutkan kekuatan pertahanan. Piton itu mendesis. Tiba-tiba, ular piton yang tak terlihat itu mengeluarkan suara mendesis yang sangat tajam. Gelombang sonik yang tak terlihat tiba-tiba menyebar. Segera, itu bertabrakan hebat dengan penghalang energi di sekitarnya. Gelombang riak intens naik di penghalang energi. Xiao Yan tidak bisa menelan ludahnya saat dia melihat riak energi yang dengan cepat berfluktuasi. Hanya desisan acak dari benda ini yang memiliki kekuatan destruktif yang lebih kuat dari Lion Tiger Gold Shattering Roar, miliknya berkali-kali. Desisan tajam perlahan melemah dan pithon api yang tak terlihat melebarkan mulutnya yang besar. Segera, nyala api besar yang tak terlihat tiba-tiba meletus darinya. Saat nyala api tak terlihat itu muncul, Xiao Yan dan yang lainnya masih bisa merasakan suhu tempat ini tiba-tiba melonjak meskipun diisolasi oleh penghalang energi. Segera, semua orang tidak punya pilihan selain melepaskan douki mereka untuk membungkus tubuh mereka. Baru kemudian mereka merasa agak lebih baik. Api tak terlihat menyerbu ke arah lapisan energi hitam di ujung penghalang energi. Sepanjang jalan, berbagai tingkat distorsi muncul di ruang yang dilewatinya. Sekilas tampak seperti lipatan pada pakaian. Bahkan ruang itu dibakar sampai tingkat di mana ia menjadi terdistorsi. Jika itu adalah tubuh seseorang, kemungkinan pada saat itu akan dibakar sampai bahkan abu mereka tidak akan tersisa. Kecepatan di mana nyala api yang tak terlihat diludahi tidak terlalu cepat. Butuh sekitar 30 detik atau lebih sebelum membawa suhu panasnya yang sangat menakutkan dan bertabrakan dengan lapisan energi hitam. Saat keduanya bersentuhan, itu tidak mengeluarkan suara keras seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu tampak seperti es di atas minyak panas, terus mendesis dan mengeluarkan asap. Meskipun energi gelap hitam itu tipis, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Bahkan setelah api tak terlihat itu menempel padanya, itu masih sekuat di masa lalu. Ketika pighon api tak terlihat itu melihat situasi ini, sekali lagi ia mengeluarkan desisan tajam. Gelombang api berulang kali menyembur keluar seolah-olah tidak membutuhkan usaha apapun. Meskipun energi hitam sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama di bawah pembakaran terus-menerus semacam ini. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, lapisan energi hitam gelap menjadi semakin tipis dan semakin ilusi di bawah fokus kelompok Xiao Yan. Melihat melemahnya energi gelap hitam, pithon api tak terlihat sekali lagi mengeluarkan suara mendesis. Namun, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya bisa mendengar kegembiraan dalam desisan kali ini. Segera, yang terakhir bekerja lebih keras untuk dengan cepat memuntahkan api tak terlihat yang tak tertandingi itu. Pembakaran yang berlangsung lama tanpa henti juga menyebabkan energi hitam menjadi semakin tipis dan ilusi. Sekitar 5 menit kemudian, energi itu pada dasarnya menjadi sangat samar, sehingga hanya terlihat sebagian. Jelas, itu akan mencapai titik retak. Fallen Heart Flame ini memang menakutkan. Bahkan segel menara pemurnian Ki Langit berkobar tidak dapat menjebaknya. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum membuka segelnya. Xiao Yan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya saat dia melihat energi yang akan segera menghilang. Kalian semua bocah kecil, kenapa kamu masih di sini? Saat Xiao Yan dan yang lainnya sedang melihat adegan itu sampai mereka tercengang, lebih dari selusin sosok manusia tiba-tiba muncul dari terowongan. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah Suqian. Dia tanpa sadar berteriak ketika dia melihat Xiao Yan dan yang lainnya yang masih berdiri di tempat ini. Hanya setelah mendengar tangisan ini, Xiao Yan dan yang lainnya pulih. Tatapan mereka menatap 10 sosok manusia yang bergegas keluar. Orang-orang ini jelas adalah tetua Akademi Dalam. Kelompok mereka mengangguk dengan hati-hati dan berencana untuk mundur ketika mereka menemukan bahwa setelah tangisannya yang keras, Suqian dengan cepat mengalihkan pandangannya dari mereka ke arah energi hitam yang semakin ilusi dan tipis yang sedang dibakar oleh nyala api pithon api yang tak terlihat. Ini buruk. Segel, menara pemurnian Ki Langit berkobar, akan segera dipatahkan. Benda ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui kali ini dan benar-benar menyebabkan kekuatannya sendiri melonjak.
Wajah Sukian terkejut saat ini meskipun kekuatan mentalnya. Suaranya bahkan sedikit tajam. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penatua buru-buru bertanya. Mereka semua jelas tahu konsekuensi serius seperti apa yang akan terjadi begitu Val Lenhart Flame menerobos segel. Wajah Sukian gelap dan tidak stabil. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara tajam, "Semua tetua, ikuti saya." Pada saat ini, segel menara pemurnian Ki Langit Berkobar tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita hanya bisa menggunakan segel formasi yang ditinggalkan kepala akademi saat itu. Mari kita lihat apakah kita bisa menyegelnya. Sukian tidak berhenti sejenak setelah berbicara. Tubuhnya berkedip dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Ketika dia melewati sisi kelompok Xiaoyan, dia berteriak keras, "Mengapa kalian semua masih di sini? Pergilah sejauh mungkin setelah kalian keluar dari menara. Jangan biarkan siapapun datang." Leher kelompok Xiaoyan menyusut saat mereka mendengar suara keras Sukian. Mereka baru saja akan bergerak ketika banyak sosok bergegas keluar dari samping mereka dengan cara seperti kilat. Akhirnya, sosok-sosok ini berubah menjadi banyak bayangan yang bergegas keluar dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Kelompok Xiao yang dikejutkan oleh kecepatan para tetua ini. Mereka juga tidak berani tinggal lama di tempat ini. Mereka buru-buru menyerbu ke arah luar menara. Xiao Yan sekali lagi menoleh dan melirik tepat ketika mereka akan meninggalkan menara. Dia segera menghirup udara dingin saat dia melihat lapisan energi hitam sudah menjadi sangat samar di bawah nyala api yang tak terlihat. Xiao Yan bergumam dalam hatinya, sepertinya menara pemurnian Ki Langit Berkobar ini tidak bisa lagi memenjarakan api hati jatuh. Selanjutnya, terserah para tetua. Mudah-mudahan, mereka akan meninggalkan kesempatan untukku. Dia berhenti tinggal di tempat ini saat dia berbalik dan bergegas keluar dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Sinar matahari yang menusuk mata datang menghancurkan saat mereka keluar dari menara, menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke segala arah, hanya untuk menyadari bahwa eksterior menara yang awalnya sangat ramai telah menjadi benar-benar kosong. Tatapannya tampak jauh. Baru kemudian dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang tersebar di kejauhan. Tubuh Xiao Yan bergegas menuju lereng kecil sebuah bukit. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertegun menyadari bahwa ada hampir 20 sosok manusia yang tergantung di langit. Berbagai sayap douki berwarna berbeda dikepakkan sedikit menyebabkan ruang tampak agak cerah dan berwarna-warni. Sosok manusia di langit ini berdiri dengan cara yang tersebar. Mereka tampaknya berdiri secara acak, tetapi samar-samar ada beberapa jejak unik. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan dapat menemukan bahwa di tengah-tengah kelompok orang ini secara mengejutkan adalah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Penghalang energi berwarna pucat yang bervariasi lebih dari 20 angka. Benang energi yang sulit dilihat seseorang dengan mata telanjang diam-diam diperpanjang. Jantung Xiao yang tiba-tiba berdebar saat formasi terbentuk di langit. Api inti teratai hijau yang mengalir di dalam jalur Ki juga memancarkan suhu yang agak panas pada saat ini. Ini akan segera rusak. Xiao yang bergumam pelan, sepertinya merasakan sesuatu. Ledakan yang menghancurkan bumi dan membelah gunung tiba-tiba bergema di langit tepat setelah suaranya terdengar. Segera, ujung yang tak tertandingi dari menara pemurnian Ki Langit berkobar itu tiba-tiba hancur berantakan. Pilar magma panas tiba-tiba menyembur keluar di bawah banyak tatapan terkejut di kejauhan.